Hino Lohan 260 Ti tahun 2015 sudah engine ya. Faktor kurang rawatan ya. Ini 260 Ti FM ya. 260 ini kok silindernya udah bubutan nih guys. Ganti touring liner turun habis ke bubut ya. Kita dalam pengecekan ini korek asnya dan piston-pistonnya semua ya udah terkumpul di sini semua, karena yang bongkar mekaniknya beda ya, bukan kita yang bongkar ya. Ya ini sejenak kopi ya. Oke, untuk silinder dan itu supirnya, dan ini proses pembersihannya guys ya. Nah ini kita bersihkan semua, kita sterilkan sebelum kita rakit, kita cuci kotorannya ya, kerak-kerak oli, selang pistonnya, terus palet jetnya, dan ini ring-ringnya ya. Ini ring pistonnya pakai yang ini, pistonnya pakai hip hop ya guys ya. Hip hop sangat bagus, sangat bagus ya. Ini cooler olinya, karena sempat olinya nggak naik ya, mampet, kita main ganti aja pompa oli. Ini pil pumpnya ya, camshaft noken as, dan tutup cover clapnya, selang turbo, dan ini packing full set jet cellnya, ini jet cellnya ya, ini korek as, korek asnya, dan ini boring liner. Kita pemasangan boring liner, kita sedikit kasih oli ya supaya enak masuknya dan nekannya tidak agak seret atau berat memasukkannya ya. Cukup kita poles oli terlebih dahulu ya, kita haluskan olinya untuk memperlancar masukkan boring linernya ya. Ya ini yang baru. Oke, di sini harus rata olinya ya. Oke, tandanya harus mengarah ya, posisi arah ya kan. Nah ini pemasangannya kita harus pastikan bersih semua, dan kita lumasi oli ya, tujuannya untuk mempermudah memasukkannya ya. Kita ratakan olinya, kita ratakan ke blok silindernya ya, kita ratakan, pastikan rata olinya, tidak untuk memasukkan boring linernya tidak susah ya, dia harus pas posisi ya. Nah oke, kita ratakan, tokok sedikit. Ini tidak boleh menokok dengan besi ya, kayu atau palu karet ya, tujuannya biar tidak ada cacat ya kan, ataupun kalau lebih bagus pakai palu karet ya. Ini karena ya tidak tekan gas ya. Itu tadi hasilnya, kita mengoleskan oli untuk memasang boring linernya ya. Nah kita lap ya, daripada oli pastikan bersih ya menggunakan tisu guys. Oke, nah ini kita pasang lagi semua 6 silinder ya, ini yang baru juga ya. Nah, kita untuk memasangkan korek as ya, kita lap dulu metal duduknya, pastikan tidak ada kotoran ya, harus bersih dan tidak ada debu-debu. Kita menggunakan tisu untuk mengelapnya, karena tisu itu menyerap kotoran ya. Ini palet jetnya kita pasang ya, palet jetnya ini jangan sampai lupa guys, dan jangan sampai terbalik ya, sepecah nih. Pastikan kita tembak dulu, sirkulasinya lancar menggunakan kompresor angin ya, tujuannya untuk sirkulasi olinya lancar ya. Kita pasang palet jet olinya ya dengan teliti, dan jangan sampai terbalik tidak ada masuk ya, karena situ tidak ada knock pennya ya. Nah kita kunci dengan tangan terlebih dahulu, dan kita pasang semua ya. Kita pasang palet jetnya ya, pasang semua, udah terpasang ya guys ya. Nih posisinya seperti itu ya. Nah udah terpasang semua, baru kita kunci ya. Kunci dengan perasaan dan hati-hati, jangan sampai pecah guys ya, karena besinya sangat lunak sekali ya, nepelnya pastikan kuat. Nah ini metal round, metal duduknya ya, yang Jepang punya tapi sudah oversis ya guys ya. Ini metal duduknya, dan ini oversiznya udah segini ya, persis 50 ya. Ini yang Jepang bagus, banyak biasa dipakai ya. Nah ini dia, kita buka terlebih dahulu. Nah ini satu set ya, atas bawah ya. Nah ini ada tanda-tandanya. Nah kita pasang ya,
Kita lumasi oli terlebih dahulu karena tujuannya untuk memperlancar pemasangannya ya. Nah itu dia. Nah kita paskan ya. Nah, pasang masuk ya. Oke, nah, kita pasang semua, udah kita pasang ya. Ini dia, udah kita pasang semua. Kita lumasi oli ya di metalnya itu ya, karena tujuannya oli itu supaya tidak ada baretan ya. Karena korek asnya udah overslip ya. Nah ini bloknya. Nah kondisinya seperti itu, dan kita akan memasang korek as karena berat sekali guys, nggak bisa sendiri, kita harus menggunakan kain ya. Tujuannya biar tidak ada baretan. Nah seperti ini ya. Ini harus hati-hati ya, jangan sampai ada gesekan dari komponen lain ya. Kita pelan-pelan ya, sangat sederhana sekali. Berat guys, bobotnya kurang lebih 80 kilo nih guys, mau lebih ya, hampir 100 korek as, ini berat sekali ya. Kita menggunakan kunci impact untuk mengunci meratakannya ya, karena mempercepat pekerjaan kita ya. Menggunakan impact yang murah-murah saja guys, tapi tujuannya sama ya. Kita rata, nanti setelah itu kita menggunakan momen ya, kita menguncinya, kita ratakan ya. Nah, kita ratakan semua baut-baut metal duduknya. Nah, bikin rata semua. Setelah rata kita putar. Ini semakin kuat dia harus semakin ringan ya. Nah, ini harus kuat nih, ini belum kuat ya, nanti kita kuatkan lagi. Nah, ini ringan ya, tandanya tidak istilahnya sudah balance ya, tidak balik atau apa ya. Nah ini pistonnya semua nih, kuler olinya ya kita ganti karena kuler olinya macet. Ini stang pistonnya ya, konrodnya atau ini roda gilanya, turbonya, kompresor timer turbo. Dan ini mobil Ranger C2 ya, tahun 2015 ya, FM 260 Ti. Nah ini dia, komponen mesinnya sudah terbongkar semua, tidak ada mesin ya guys ya. Nah ini dia, dump truck ya, untuk pengangkutan sawit. Dan ini komponen-komponen mesinnya semua ya. Nah itu kita dalam proses pembersihan ya, dan menyeting korek asnya dipastikan ringan, tuh ringan ya guys ya. Nah oke, nah kita sudah mengeceknya tadi. Nah ya, mohon maaf, kita replay lagi videonya ya, untuk oke. Nah kita percepat ya. Nah ini dia korek asnya. Semakin diputar semakin ringan guys ya, semakin kuat dia semakin ringan. Dan semuanya ini proses pembersihan ya guys ya, harus bersih karena komponen-komponen dipastikan tidak ada kotoran nih alat-alatnya. Dan selamat beraktivitas ya. Ini udah kita pasang, dan ini untuk pemasangannya pistonnya ya, ring pistonnya. Dan itu proses pembersihan nih, packing full setnya semua udah lengkap ya guys ya. Dari sini ada rincian jumlah watt yang ada di full set ini apa bacanya boxnya ya, Hino hip hop ya, suku cadang. Om mana? Orang Jepang, orang Vietnam om. Nah ini semua udah mantap om, salam persaudaraan truk om. Kita dari Papua om. Perakitan mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Dan ini prosesnya, bloknya udah kita bersihkan. Dan ini membersihkan sasis ya, sisa-sisa oli atau kerak-kerak oli yang masih menempel di transmisinya ya. Ini kita menggunakan solar dan sabun rinso ya, tujuannya untuk mengangkat kerak-kerak kotorannya ya. Nah ini menggunakan air rinso dan menggunakan sedikit bike clean ya, tujuannya untuk mengangkat noda ya. Nah ini menghilangkan sisa minyak sisa oli-olinya ya, harus pastikan steril dan bersih. Dan ini udah kita naikkan, posisi kita katrol, menaikkan menggunakan katrol ya, palang H-nya ya. Ini posisi malam udah kita pasang, naikkan ya. Nah ini dia.
Nah, ini dia lagi, kita reply lagi ya. Nah, ini untuk soal pembersihannya ya. Oke, terima kasih ya. Ini semua part-partnya ya. Nah, ini tadi kita reply lagi videonya ya. Mohon maaf. Kita reply lagi untuk percepat ya. Ya. Oke. Nah, ini dia. Nah, kita pasang semua tadi, kita ulang lagi ya. Mohon maaf, video ini ke reply terus ya. Nah, oke, berhubungan malam kita pasang ya. Masang korek asnya tadi. Ini dia. Kita ikat ya. Pastikan kencang semua ya. Oke. Ini dia. Sudah diikat semua ya. Oke, terima kasih ya telah menonton video ini sampai habis, dan mohon maaf karena video tutorialnya kurang lengkap, hanya untuk inspirasi dan untuk pengerjaan dan proses pengerjaannya ya. Kita tes ya, tekanannya turbo ya. Putarannya ada menggunakan angin kompresor dengan titik tekanan tinggi supaya putaran turbo kipas turbonya mutar ya atau bekerja dengan baik. Pastikannya tidak ada macet. Tuh, mutar ya guys ya. Tidak istilahnya tidak balik atau balance gitu ya. Nah, ini dia proses perakitan mesin udah naik dan penyetingan klep. Proses penyetingan klepnya, pemasangan pipa-pipa nozzle-nya semua ya. Untuk blending olinya ya udah kita blending juga, dan terima kasih telah menyala dan goyang mesin keadaan mantap. Dan ini karena berbeda mekaniknya ya, kita merakit engine seluruhnya ya tanpa terkecuali ya. Mesin beda mekaniknya ya guys ya. Ya hidup supirnya dan mekaniknya ya. Mandor kita selalu sehat selalu ya. Terima kasih semua yang telah mendukung channel Agus ya. Dan ini kita mau test strip mencoba untuk melakukan percobaan test drive ya. Kita akan menaikkan dam karena ada ganjalannya, kita turunkan terlebih dahulu ya, kita naikkan terlebih dahulu sedikit ya. Itu ada ganjalan damnya ya, kita naikkan sedikit. Nah, ini supirnya mengambil ganjalan damnya ya. Oke, udah kita turunkan. Memang agak lambat damnya menurunkannya ya, karena kalau dam terlalu cepat nanti bisa ceknya ataupun bentuknya bisa balik ya. Kita perdana mengantarkan mobil ya, kita kendara itu sendiri ya. Nah, ini dia suspensinya beda terasa ya, tuh nggak ada ngebul lagi ya guys ya. Nah, ini dia perjalanan koridor era PP ya, kita tes drive ya. Mobil kena angkutan sawit ya. Angkutan sawit menuju dari peron ke TPH ke pabrik ya. Ini dia, kita nggak usah jauh-jauh, mutar di sini aja dulu ya guys ya. Nah, itu ada penampakan mobil L300 sawit lewat. Ya, kita tes bentar saja ya, tidak jauh-jauh ya. Kita untuk mengetes sirkulasi air, sirkulasi suhu mesin bagaimana dan tenaganya bagaimana ya. Kita tes muter-muter dulu ya, agak enak nih. Ini asapnya agak ngebul sedikit nih. Ini gua ada yang nggak pas ya, dan kita akan setting lagi ya. Ya, kita masukkan lagi. Terlebih dahulu dan kita akan menyeting dimmer turbonya.